Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Pada siang hari ini Liberty tengah berada persis di pusara makam Gusti Putri Cempo. Memang ada beberapa penuturan tentang berbagai sejarah dari versi beraneka ragam pula tentang masalah Gusti Putri Cempo ini. Artinya dari penuturan ada yang mengatakan Gusti Putri Cempo itu merupakan silsilah dari Mojopahit. Hanya saja ketika Liberty konfirmasi dengan budayawan setempat, dikatakan jika Gusti Putri Cempo ini merupakan trah dinasti Keraton Kartasura Hadiningrat, yaitu sekitar pada tahun 1650-an, sehingga keberadaan makam dari Gusti Putri Cempo ini lebih dari 300 tahun. Pasalnya keberadaan Keraton Kartasura jauh lebih tua daripada keadaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Bahkan terakhir dari Keraton Kartasura Hadiningrat ketika terjadi geger pecinan pada 1742 sehingga 1743 beliau sinuwun Pakubono mengungsi dari Keraton Kartasura Hadiningrat untuk menuju ke Ponorogo. Selanjutnya baru membangun dinasti Mataram Islam yang terakhir, atau dinasti Mataram Islam Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yaitu dinasti Mataram Islam yang keempat. Padahal keberadaan dari Gusti Putri Cempo ini jauh sebelum berdirinya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Gusti Putri Cempo bagian dari bangsawan Ningrat di zaman Keraton Kartasura Hadiningrat. Beliau bukan merupakan warga Cina, melainkan dia bangsawan dari Keraton Kartasura Hadiningrat. Hanya saja pada waktu itu beliau bersuamikan seorang Cina, sehingga tidak mengherankan lagi jika banyak orang yang menyebutnya jika Gusti Putri Cempo ini merupakan keturunan dari warga Tionghoa atau Cina pada saat itu. Padahal benar-benar Gusti Putri Cempo ini orang Jawa asli, hanya berposturkan kulit bersih kuning langsat layaknya seorang Cina, dan ini beragama Islam. Kebetulan makam beliau yang udah ratusan tahun yang lalu berada di daerah sekitar sebelah bantaran dari Bendungan Tirtonadi, Nusukan, Banjarsari, Solo, atau tepatnya di Kampung Peraon. Pada saat itu sebelum Bendungan Tirtonadi ini dibangun, kondisinya makam dari Putri Cempo ini pasti bisa dipastikan lagi dikenal bagi seluruh warga kota Solo. Pasalnya kondisinya pada saat itu, saat masih menjadi pemakaman Putri Cempo, sepertinya semacam gung lewang-lewung yang terkenal akan keangkerannya, sehingga dengan perluasan dari Bendungan Karet Tirtonadi ini terpaksa dari makam Putri Cempo ini semuanya dipindahkan. Tidak kurang dari 2130 makam yang harus dipindahkan oleh Pemkot setempat, yaitu Pemkot Surakarta, untuk dipindahkan ke makam Untoroloyo, Mojosongo, Banjarsari, Nusukan, Solo. Hanya saja yang tidak berkenan untuk dipindahkan ada 4 pusara makam, yaitu beliau Gusti Putri Cempo dengan 2 embannya atau 2 semacam, kalau sekarang
istilahnya pembantu. Kalau pada saat zaman kerajaan dikenal sebagai emban, yaitu emban cepuk dan emban stono. Kebetulan makamnya juga ada di sekitar cungkup makam Gusti Putri Cempok ini. Di samping itu ada juga makam Anjoyowati. Anjoyowati ini merupakan pengawal pribadi dari beliau Gusti Putri Cempok, sehingga tidak mengherankan lagi dalam suasana sekarang yang tampak begitu indah, rapi, bersih, bahkan kesan jauh dari angker, serem dan misteri ini kini sepertinya sudah tidak ada lagi, melainkan kesannya semacam layaknya semacam destinasi pariwisata religius. Ada di bantaran bendungan atau dam, yaitu Dam Karet Tirtonadi yang di sebelah utara Terminal Tirtonadi Solo. Cagar budaya nomor titik 08 strip 70 garing F garing JB garing 2012 makam Putri Cempok ditetapkan sebagai cagar budaya melalui keputusan Wali Kota Madya Kepala Daerah tingkat 2 Surakarta nomor titik 2 646 garing 116 garing 1 garing 1997. Cagar budaya ini dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Surakarta November 2012. Kebetulan suasana cungkup makam dari beliau Gusti Putri Cempok ini tidak begitu luas, hanya sekitar ukuran 20 meter persegi atau sekitar 4 kali 6 atau mungkin 25 meter persegi, dengan suasana yang cukup nyaman sehingga tidak sedikit mereka para peziarah yang semacam beristirahat berlama-lama di sekitar cungkup makam dari Gusti Putri Cempok ini. Ini salah satunya emban, yaitu emban cepuk dan emban sentono. Ada di satu area, ada di satu cungkup makam dengan beliau Gusti Putri Cempok. Tak jarang mereka setelah usai berziarah, mereka beristirahat di sekitar area cungkup makam Putri Cempok. Nah, kedua nisan tersebut adalah emban cepuk dan emban sentono. Untuk yang berada di luar area dari cungkup makam Putri Cempok ini, ada semacam pengawal pribadi beliau, pengawal pribadi dari beliau Gusti Ratu Cempok, yaitu Anjoyowati. Anjoyowati ini merupakan pengawal pribadi dimanapun keberadaan dari Gusti Putri Cempok ini berada. Bisa dipastikan lagi Anjoyowati ini selalu mendampingi, sehingga tidak mengherankan lagi, sekali lagi banyak peziarah yang senantiasa berlama-lama beristirahat di sekitar cungkup makam dari Gusti Putri Cempok ini. Pasalnya suasananya sangat mendukung sekali, angin sepoi-sepoi, udara sejuk, semilir dari gemericik semacam dam atau bendungan Karet Tirtonadi semakin menambah nikmatnya suasana di sekitar cungkup makam dari Putri Cempok ini.
Bahkan jangankan pada siang hari, untuk pada malam hari bisa dipastikan tidak sedikit mereka peziarah yang datang untuk ke makam Putri Cempo ini. Pasalnya suasananya cukup mengenakan, artinya sejuk, nyaman, aman, dan pastinya ada nilai historis tersendiri, ada semacam nilai sejarah tersendiri. Adalah Gusti Putri Cempo yang konon merupakan bangsawan keturunan dari Keraton Kartasura Hadiningrat, juga dari Pura Mangkunegaran Solo. Dari kisah mereka warga yang ada di sekitar, konon pada saat itu yang membangun kampung atau semacam desa Nusukan ataupun juga Banyu Agung ini berkat jasa dari beliau Gusti Putri Cempo, sehingga dengan tangan halusnya, dengan kelembutan seorang wanita Jawa yang mirip menyerupai seorang keturunan Tionghoa, bersama dengan dua embannya, Emban Cepuk dan Emban Sentono, sekaligus didampingi seorang pengawal Anjoyowati, terwujudlah kampung atau desa yang sekarang ini masih berada, yaitu kampung atau desa Nusukan, Banjarsari, Solo. Juga desa atau semacam kampung Banyu Agung, wilayah dari Banjarsari, kota Solo. Kedua nama tersebut sekarang ini cukup dikenal, nama desa Nusukan serta Banyu Agung. Yang jelas dari ribuan makam yang pada saat itu dipindahkan, hanya keempat makam inilah yang tidak berkenan untuk dipindahkan. Dahulu 5-6 tahun yang lalu, suasana di sini, suasana pemakaman dari Putri Cempo atau tempat pemakaman umum Putri Cempo atau TPU Putri Cempo, yang pada saat itu dikenal cukup angker sekali. Bahkan jarang mereka yang berani menyusuri jalan di pinggir TPU makam Cempo ini jika di malam hari. Kalau sekarang ini jangankan menyusuri, mereka baik pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, hingga dini hari, tidak ada sedikit pun rasa takut untuk berlama-lama di bekas TPU makam Putri Cempo yang kini berubah drastis menjadi semacam destinasi wisata, ziarah, wisata spiritual, wisata religi. Kondisinya cukup nyaman sekali, jauh dari kesan angker, kesan misterius, kesan yang cukup menyeramkan, melainkan ini berubah total menjadi kesan yang cukup nyaman, indah, bersih, sehat, rapi, dan indah. Sekarang benar-benar menjadikan destinasi wisata tersendiri, bersamaan dengan adanya Bendungan Karet Tirtonadi Solo. Yang jelas
sehingga tidak mengherankan lagi jika setiap Anggoro Kasih, malam Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon, bisa dipastikan lagi suasana makam dari Gusti Putri Cempok ini tampak ramai sekali. Demikian liputan Liberty dari area makam Gusti Putri Cempok yang ada di bantaran atau di sebelah utara Dam Karet Tirtonadi Solo. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.